Oke, generasi milenial, generasi Z mendominasi pemilu 2024 seperti yang saya katakan. Artinya kita tahu bahwa kedua generasi ini punya peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi dan juga menentukan akhir dari kontestasi. Namun bagaimana kalau berbicara konsistensi partisipasi? Apakah kalau menyinggung soal politik, dua kelompok ini masih bisa menjadi kelompok dinamis atau sebaliknya apatis? Kita akan bahas bersama Niki Farizal, peneliti politik dan hukum CSIS. Selamat sore Mas Niki, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Muda ya? Semua kita asumsikan semua yang ada di sini muda pada masanya. Setengah matang. Setengah matang. Yeah. Kita langsung aja bagaimana melihat bagaimana kesempatan untuk bisa merebut suara yang muda. Karena kita tahu untuk pemilu 2024 sepertinya ini yang paling banyak suara dari generasi milenial, generasi Z lebih dari 50%. Ya kan? Bahkan angkanya kalau nggak salah hampir 114 juta pemilih ya. Nah, dengan ketertarikan dua generasi ini, milenial dan juga Z yang dinamis, ya kan, kemudian juga bagaimana mereka melek politik dan segala macam, bagaimana kemudian ketertarikan mereka sebenarnya melihat pemilu ini sih? Oke. Pertama-tama saya melihat bahwa setiap pemilu ada denyutnya sendiri-sendiri, Mbak ya. Di 2014 misalkan, Presiden untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo itu mencalonkan diri dan itu disimbolkan, direpresentasikan sebagai antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga pada masa itu kita bisa melihat politik kewargaan itu begitu berdenyut sekali. Saya melihat sendiri di Kota Bandung pada saat itu. Masyarakat berbondong-bondong itu mencetak baju kotak-kotak pada saat itu. Dan berbondong-bondong juga iuran bagaimana caranya membangun basis relawan untuk mendukung Presiden Jokowi. Lalu di 2019 keadaan berubah dalam artian Presiden Jokowi disimbolkan untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun dalam 5 tahun sebelumnya. Dan kita juga melihat bahwa Presiden Jokowi merepresentasikan antitesis dari Prabowo Subianto pada saat itu. Sehingga pada saat itu warga masyarakat juga berbondong-bondong bagaimana ingin pemerintahan pada saat itu dilanjutkan. Seperti itu. Dan di 2024 nanti kalau saya boleh jujur pasca putusan MK pasti akan ada perubahan. Oke, pasti akan ada perubahan ya. Kalau kita lihat angka partisipasinya kan sebenarnya tinggi, ya kan? Ini bisa dibilang partisipasi ya kan? Dari 2014 kemudian 2019 angkanya naik yang memilih, sedangkan tidak memilih kurang lebih hanya beda 3 poin ya, 3% ya. Nah, kalau angkanya tinggi artinya mereka cenderung lebih dinamis atau apatis gitu terhadap politik ini. Karena kalau kita lihat di sini justru sebaliknya tidak memiliki keinginan gitu. Ada ketertarikan tapi nggak punya keinginan untuk masuk atau terjun ke politik. Betul. Ya kalau saya melihat bahwa untuk terjun ke dunia politik, menjadi anggota partai politik atau seterusnya menjadi mencalonkan diri DPR, DPRD sampai dengan kepala daerah itu satu hal lagi. Bahwa sampai hari ini saya melihat anak-anak muda itu baru menggunakan hak pilihnya. Dan kita tuh masih seputar pertanyaan mengapa Anda menggunakan hak pilih. Tapi belum bagaimana apakah Anda tertarik untuk ikut urusan publik. Ini dua hal yang berbeda menurut saya. Tapi kalau saya melihat dari survei CSIS ini mungkin di 2024 akan ada perubahan. Tapi yang jelas anak-anak muda hari ini sudah mulai melek secara politik dan mulai matang untuk berpolitik. Framing anak muda soal politik itu apa sih? Politik itu sesuatu yang jelimet, politik itu selalu sesuatu yang menantang gitu. Atau politik itu adalah hal yang hanya diperuntukkan untuk mereka yang punya backingan, ya kan? Atau sebenarnya punya kemampuan? Tergantung sekarang perilaku elit, Mbak. Ketika elit menunjukkan politik itu sebagai pertarungan kekuasaan, maka anak-anak muda lihatnya politik ini sangat jauh dari aspirasi kami. Karena banyak nepotisme, semua berbau dinasti ya kan. Kalau ibaratnya kalau gue nggak punya bapak yang siapa gitu, kayak gue juga nggak mungkin dilirik atau mungkin ya kan. Jadi kalau ketika elit mempertunjukkan perilakunya hanya mengejar kekuasaan atau menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, maka bagi anak muda politik itu jauh dari aspirasi mereka. Tapi kalau kita perhatikan aspirasi anak muda ini mulai banyak, Mbak. Apalagi kita tahu persis selama 2 bulan terakhir ini bagaimana lingkungan hidup akan menjadi isu.
menjadi isu. Jadi barang siapa politisi maupun calon-calon presiden kita bisa menunjukkan konsistensinya untuk memperbaiki lingkungan lewat kebijakan, anak muda akan berada di posisi mereka, akan di pilihan mereka. Oke, menyambung artinya apakah mindset pilihan anak-anak muda terhadap sosok pemimpin politik itu juga berubah gitu. Mungkin dulu harusnya yang A, B, C, sekarang D, E, F gitu. Ada perubahan itu, karakter itu? Ya, kalau kita perhatikan ini Mbak ya, mungkin ini yang paling banyak ini. Oke. Sorry. Tidak apa-apa. Kita bisa coret. Silakan. Yang mana Mas? Ini? Yang ini. Oh, kemampuan membuatkan kebijakan inovatif. Ini yang 3 teratas yang mungkin ada di top of mind para pemilih muda. Tetapi bagi anak-anak muda yang sudah mendalami politik itu seperti apa, masuk ke area kebijakan, maka mereka akan masuk ke arena ini. Oke, inovatif ini apakah juga masuk ke gaya komunikasi politik? Kita lihat bagaimana calon-calon petarungannya belum disahkan ya, masih baca ya kan? Bakal calon ini berubah gaya komunikasi politiknya sehingga itu engagement terhadap anak muda itu juga penting. Itu masuk dalam inovasi ini? Bisa masuk dalam artian komunikasi yang baik, bagaimana komunikasi politik yang baik bisa merangkul anak muda itu menjadi daya tarik sendiri bagi anak muda. Ini senjata yang sekarang digunakan oleh tiga pasang? Sepertinya seperti itu ya. Oke. Kelihatannya seperti itu ya. Ini kuncinya ya sebenarnya ya. Oke, kita beralih ke Mas Niki berikutnya. Sumber informasi pemilih muda. Beda zaman ketika zaman sekarang media sosial, digital, jika dibandingkan konvensional, jelas jauh berbeda. Artinya bagaimana ini juga bisa menjadi preferensi dalam anak-anak muda untuk memilih sumber informasi. Ya kan, ini juga bisa jadi strategi untuk petarung politik itu tadi kan. Jadi kalau saya perhatikan, sosial media ini akan menjadi instrumen yang efektif untuk merangkul anak-anak muda. Sedangkan televisi ini akan semakin berkurang. Saya sendiri pun sudah jarang nonton televisi, Mbak. Saya sendiri pun sudah jarang nonton televisi. Lalu apabila media sosial ini bisa diefektifkan sebagai instrumen pemenangan, maka barang siapa yang bisa merangkai feed-nya, caption yang baik, itu akan menarik perhatian anak muda. Intinya yang paling banyak punya engagement di social media, calon-calon ini, itulah yang akan lebih punya potensi besar. Itu cara mainnya rupanya. Berikutnya kita akan lihat, ini kepemilikan akun media sosial pemilih muda. Banyak sekali platform sebenarnya yang digunakan, tapi kalau kita lihat sekarang angkanya paling banyak ada di, sekarang berapa? Terakhir tahun 2020-2022 ada di TikTok. Kemudian ada di Instagram. Bagaimana melihat dua platform ini sebagai tools itu tadi, Mas Niki? Oke, kalau saya perhatikan begini, saya melakukan observasi terhadap 3 account calon presiden ya untuk Instagram. Kalau saya secara jujur saya katakan bahwa Instagram yang paling aesthetic dan itu sangat digemari oleh anak-anak muda hari ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Oke. Tapi setelah yang nomor 2 ini adalah Pak Ganjar Pranowo, lalu Pak Anies Baswedan. Apabila nanti mereka sudah masuk masa kampanye dan mencoba memperbaiki fitnya seperti apa menjadi estetik, ya itu akan menarik perhatian anak-anak muda. Apa persepsi masyarakat khususnya yang muda menilai yang muda juga? Kita tidak hanya berbicara mengenai petarung baca pres, baca wapres, tapi juga ada caleg dan lain sebagainya kan di sini ya. Singkat saja, bagaimana framing mereka terhadap para kontestan di pemilu kali ini secara keseluruhan? Karena orang banyak yang berpikir ketika pemain muda belum punya pengalaman, masih hijau, rentan terhadap korupsi, itu yang isu top of mind mungkin seperti itu. Kalau menurut saya begini, para pemain politik ya, dalam artian anak-anak muda yang terjun ke dunia politik sebagai calon anggota DPR, DPRD, mereka harus benar-benar menyusun program yang benar-benar ini bisa dieksekusi dengan baik di daerah pemilihannya nanti. Karena semakin programnya itu konkret, maka semakin banyak orang yang tertarik mengikuti beliau ini seperti itu. Jadi makin programnya itu ngawang, makin akan ditinggalkan anak muda. Makin abstrak tuh makin
saya cari yang konkret-konkret aja deh, seperti itu. Karena anak muda nggak suka bertele-tele itu tadi ya. Oke, Betul. menarik kita melihat dinamika politik, masih tersisa berapa? 4 bulan lagi kurang lebih ya? Kurang lebih sekitar 4 bulan lagi, kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena tahun ini kita kembali lagi jumlah pemilihnya lebih dari 50% adalah pemilih muda, bahkan pemula, kemudian platform yang digunakan, ketertarikan engagement juga berbeda, dan karakteristik mereka dan apa yang dilihat dari sosok pemimpin itu juga berbeda. Sehingga kita pastikan pemilu 2024 akan dinamikanya luar biasa ya. Akan dinamik sekali. Baik, terima kasih Mas Niki Farizal, peneliti politik dan hukum CSIS. Kita tunggu yang muda suaranya di pemilu 2024. Baik.